Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 2306062. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang motivasi untuk tugas mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dosen pengampunya Ibu Haja Winani, Eskep Nurse MK. Baik, kita mulai dari pengertian motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yang yakni movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi adalah satu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi juga adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dihendaki. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa motivasi adalah bagaimana menggerakkan orang agar mau bekerja dengan semangat dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan sesuai dengan peran fungsi untuk keberhasilan suatu organisasi. Dalam hal ini, rumah sakit khususnya perawat sebagai pemberi jasa pelayanan. Selanjutnya, tujuan motivasi. Secara umum, motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengubah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Jadi, tujuan lain dari motivasi ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan moral dan motivasi kerja, kedua, meningkatkan produktivitas, tiga, mempertahankan kestabilan kerja, 4. Meningkatkan kedisiplinan, 5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, dan yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Untuk sumber motivasi itu sendiri, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, misalnya saja dukungan verbal dan non-verbal yang diberikan oleh teman dekat atau keakraban sosial. Yang ketiga, motivasi terdesak, yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak serta menghentak dan cepat sekali. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ini adalah studi tentang faktor-faktor yang mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, mencakup berbagai perspektif seperti kebutuhan, harapan, dan proses kognitif. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan hierarki Maslow. Teori ini mengusulkan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis yang dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis ini yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan bernapas. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan seperti rasa aman dan stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, itu kebutuhan akan rasa dimiliki, kasih sayang, dan persahabatan. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan rasa hormat diri, pengakuan, dan pencapaian. Yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi yang terbaik. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau hijin. Motivator ini yaitu faktor-faktor seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan. Kalau hijin itu faktor-faktor seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan interpersonal. Yang terakhir yaitu teori kebutuhan McClelland, yaitu teori ini mengidentifikasi 3 kebutuhan utama yang memotivasi perilaku, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan prestasi ini yaitu dorongan untuk mencapai tujuan dan berprestasi. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan situasi. Dan yang terakhir, kebutuhan afiliasi, yaitu dorongan untuk membangun hubungan yang erat dengan orang lain.
Selain itu, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. Yang pertama itu faktor fisik. Motivasi yang ada di dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik seperti kebutuhan jasmani, raga, materi, benda, atau berkaitan dengan alam. Faktor fisik ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan kondisi seseorang, meliputi kondisi fisik lingkungan, keadaan, atau kondisi kesehatan, umur, dan sebagainya. Yang kedua, faktor herediter. Motivasi yang didukung oleh lingkungan berdasarkan kematangan atau usia seseorang. Yang ketiga, faktor intrinsik seseorang. Motivasi ini berasal dari dalam dirinya sendiri, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memengaruhi kebutuhan, sehingga puas dengan apa yang sudah dilakukan. Yang keempat, itu fasilitas atau sarana dan prasarana. Motivasi ini timbul karena adanya kenyamanan dan segala yang memudahkan dengan tersedianya sarana-sarana yang dibutuhkan untuk hal-hal yang diinginkan. Yang kelima, situasi dan kondisi. Motivasi ini timbul berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga mendorong memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, program dan aktivitas. Motivasi ini karena timbul dari dorongan dalam diri seseorang atau pihak lain yang didasari dengan adanya kegiatan atau program rutin dengan tujuan tertentu. Yang ketujuh, audio, visual, atau media. Motivasi ini timbul karena adanya informasi yang didapat dari perantara sehingga mendorong atau menggugah hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu umur. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang berpikir logis dan bekerja sehingga memotivasi seseorang kuat dalam melakukan sesuatu hal. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, memotivasi dengan kekerasan atau motivating by force, yaitu cara memotivasi dengan ancaman hukuman atau kekerasan dasar yang dimotivasi dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu motivasi dengan bujukan, yaitu cara memotivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar melakukan sesuatu harapan yang memberikan motivasi. Dan yang terakhir, memotivasi dengan identifikasi, yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran. Kenapa motivasi ini sangat penting? Ternyata motivasi ini berhubungan dengan kepuasan kerja. Motivasi akan memberikan dampak langsung dari kepuasan kerja. Menurut Hedberg, faktor-faktor terpisah dan khusus yang berkaitan dengan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja sering dihubungkan dengan prestasi, rekognisi, karakteristik pekerjaan, tanggung jawab, dan pengembangan. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan hasil yang berkaitan dengan isi tugas yang dilaksanakan yang dinamakan sebagai faktor motivator. Faktor motivator ini meliputi prestasi tanggung jawab dan pengembangan perawat. Ini muncul dari individu perawat yang berhubungan dengan isi tugas yang dilaksanakan. Prestasi meliputi kebutuhan kenaikan jabatan, pengaruh jabatan terhadap semangat kerja, dukungan untuk pencapaian prestasi, volume pekerjaan, dan standar prestasi yang jelas. Untuk tanggung jawabnya sendiri yaitu faktor terpenting dalam pengaruh kepuasan kerja karena tanggung jawab perawat dituntut untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan. Untuk pengembangan dirinya itu meliputi kesempatan mengikuti diklat, kesempatan kenaikan jabatan, kebijakan promosi jabatan, dan kesempatan untuk melakukan pendidikan. Baik, untuk pemaparan materinya saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang dirasa kurang jelas. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.